sangat percaya diri nampaknya ya para cagup dan juga cawagup di Pilkada Jakarta ini bisa Dan saya sama-sama pun juga- klaim satu putaran gitu. Saya pun juga yakin tiga-tiga itu mampu satu putaran GBK kalau saya. Lari ya jadi ya. Ini bukan tarung di Pilkada tapi tarung lari, tarung lari. Minggu. Sudah hadir pemirsa ini sejumlah juru bicara dari Ada ketiga Chief cagup Effendi dan juga Ghazali di cawagup. tengah. Betul. Kita ingin dengar juga nanti ya, Chief. Iya, Terima bajunya kasih. cuma lebih tua sedikit. Sesuai dengan umur ya. Iya, betul. Ada Bang Fahrudin juga Selamat dari pagi. tim pemenangan Ridho ya, Ya, juru Ridho. bicara. Dan juga Aris Setiawan Jodi, juru bicara juga tim pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Nah, Selamat pagi, wabil Mas Aris. khusus ibu kita ini. Ini dia. Oh, iya. Ibu Siti Fadila, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ini Selamat pagi, Bu. merupakan tim pemenangan dari Darmakun. dan juga Kun Wardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Oke. Ya, ini kita coba akan lihat dulu ini ketiga-tiganya nih sama-sama mengklaim begitu ya bahwa satu putaran. Saya sebelum ketiga pemenangnya saya mau ke Ya. Bang Effendi Ghazali Oke. dulu. Ini gimana ceritanya tiga-tiganya sama-sama mengklaim memiliki kekuatan yang sama satu putaran di Pilkada Karena Jakarta. tiga-tiganya stres semua mungkin ya. Oke. Saya mau bilang khususnya TV One dan saya tuh punya kebanggaan bahwa pelan-pelan nih kita kilas balik. 19 April 2017 Yes. itu ya di TV One lah. Ya. Itu jam 14.31 atau 14.41 Ya, jam itu 12.30. betul-betul fakta. Sebelah kanan saya ada Burhanuddin Muqtadi. Oke. Kitalah yang pertama kali menyatakan baru jam 14.41 atau 14.51, quick count masih rendah sekali yang masuk. Saya yang pertama kali menyatakan itu 19 April 2017 Jakarta akan punya gubernur baru. Itu yang paling cepat karena apa? Kita waktu itu Salemba School punya riset kuat di DKI Jakarta. Salemba School itu luas ya, yang lulusan-lulusan UI. Hensat itu sebetulnya anggota Salemba itu School juga. ya. Cuma kan waktu itu kita riset atas nama Salemba School. Nah, saya mau mengatakan tiga hal. Satu, riset memang harus kuat. Kalau sudah kuat, kita tahu persis. Nanti apa isi risetnya pada waktu itu adalah yang pertama kekuatan dari mesin partai, relawan, Betul, ditambah pasti. dengan pesona Koalisi pendukung itu ya. Sosok tokoh, ya. tokoh waktu itu Anies Baswedan yang menang, ditambah dengan dua hal tuh yang orang jarang lihat, peranan tokoh-tokoh ulama pada waktu itu dari berbagai agama tentu saja, ditambah dengan Jackmania waktu itu 2017. Nah sekarang yang ketiga langsung menjawab ini, kalau ditanyakan pada hari ini, Yes. saya mengatakan satu putaran Pilkada DKI Jakarta. Anda Wow, kan Saya Anda pun mengatakan juga satu yakin? putaran. kenapa? Karena ini mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman yang dari independen ini Iya. perlu meningkatkan apa yang ingin dikampanyekan. Kalau enggak, maka mereka akan Oke, berada oke. di bawah 10% Iya. atau terkunci di angka 3 atau 4%. Di bawah 5% bahkan. Iya, kalau terkunci di situ satu putaran kita. Tapi bahkan mereka pun juga mengklaim mampu satu putaran. Nah kalau itu Bang nggak Ege. apa-apa, itu artinya memberi semangat ke dalam supaya lebih dari 3 atau 4% Jadi giat lagi. dan makin naik ke atas gitu. Tapi kalau mereka terkunci di angka itu, Ya. maka pada hari ini, ya kan ada survei terakhir itu yang menunjukkan paling tinggi itu 47% ya. Betul. Ya. Nah sementara suara lain yang tidak tahu, tidak jawab atau masih mempertimbangkan masih cukup besar gitu. Ya. Oke. Nah itu kalau berpindah saja sedikit 50% plus Secara 1 nggak langsung jadinya. berarti Bang Ege ingin mengatakan ya sebetulnya kontestasi dua calon doang ini kayaknya nih begitu ya? Ya, karena itu kita perlu memberi semangat kepada yang independen, walaupun sampai saat ini saya belum melihat dua hal dari calon independen itu. Apa Yang tuh? pertama juru bicaranya, kan Ya. baru cuma dua kali yang saya Ya, lihat, Bu Iksan, Siti Fadila Bu Siti, sama Siman Juntak, Bang Siman Juntak. Oh iya, ya? Bang Siman Juntak ya, tiga ya. Dan belum keluar program-program yang betul-betul besar dan kuat bagi kita. 4 Iya, kata Ibu. Ibu Siti sudah 4. Empat, Oh ya. oke, sudah 4. Sudah ada kemajuan Kemarin, tapi. Pak, Oke, kemarin ya, ya. Alma Fernando, tadi kemudian saya kena Bubira, ada 5 malah, perempuannya 3. Oh, udah 5 ya, ya. Tapi kadang-kadang Itu kok kegembiraan pagi-pagi dari begini konteks. Ya. Pada nggak bisa. Udah ada konteks kegembiraan dari jumlah yang berbicara, sekarang dari isinya supaya keluar dari global, keluar dari COVID dan Mpox, Nah, supaya itu dia. keluar dari menggratiskan JIS. Itu terus apa lagi yang kita bisa Oke. dengar? Oke. Nanti kita ke Ibu Siti Fadila menanggapi hal ini. Saya ingin ke Aris dulu nih, baru ke Bang Fahrudin. Kalau kok Bang Fahrudin kan ya udah 4 kepala 4 dia ya. Iya kan? Anda kan Unggul. kepala 3 nih. Anda yakin bisa satu putaran, Riz?
Jadi alhamdulillah dari survei terakhir Ya. tracking ini, jujur kami di tim pemenangan ini semakin yakin insya Allah di tanggal 27 November nanti tim Pramono Rano ini menjemput kemenangan, menjemput Jakarta menyala 1 putaran. Karena apa? Hasil Tangannya survei yuk, Iya, tangannya. iya, harus lah ya kan. hasil survei ini menandakan 3 hal ya. Yang pertama adalah bahwa yang terpenting dalam lembaga survei elektabilitas ini yang pertama adalah tren. Ya, Oh. tren. Yang paling penting ada tren, Oke. elektabilitas. Kita belajar dari Pilkada 2017, Bang Effendi tadi Iya, sampaikan, dari 2012 bahkan hampir sama mirip-mirip waktu itu angkanya waktu itu, bahwa tren yang naik inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya ya kami di tim pemenangan kalau misalnya kita paling atas tapi trennya turun, justru deg-degan Pak. Gitu. Justru deg-degan. Ngomongnya langsung ke Bang Fahrudin. Nah, Ini aja awal di sini. Saya tapi agak- meningkat. Jadi Nah, agak mundur ya. Saya Nggak, tapi kan mundur saya trennya meningkat. Walaupun begini Mas, Kak, saya tidak bisa membandingkan survei poltreking dengan poltreking sebelumnya, Iya. tetapi Iya, kan ada survei LSI sebelumnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, walaupun hanya berjarak 3 hari, 51,3 sama 1,8 arahnya gitu. misalnya kan ini kan berbeda minggu lah. Jadi di 1 minggu yang berbeda ini ada kenaikan 3%. Oke. Kurang Dia- lebih dia masih mau bilang ada. yang lain Yang ada ini ke- turun, yang Itu langsung turun, aja. ya. Nggak usah muter-muter Iya, nih. langsung Sekarang aja, 3% langsung. naiknya 3%. Kan masih ada 10 minggu lagi. Iya, iya. Wih. Bayangkan kalau misalnya Bayangkan. setiap minggu Tiap minggu turun. Tiga. 3 kali 10 30. Sekarang 31. Insya Allah bisa 60%, Pak. Ini Iya, kan iya, hitung-hitungan iya, kasar. Iya, itu hitungan kasar. Satu putaran. tapi- Satu putaran. Satu putaran. Tetapi tadi saya menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah Tiap hasil minggu namanya survei- 3% ya? Iya, bisa jadi kan? Banyak bener. Iya, iya, iya. Itu dia. Hal ini kan menandakan 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang sambutan masyarakat yang luar biasa terhadap Mas Pram dan Bang Dul di Oke. lapangan. Karena apa? Karena Mas Pram ini baru namanya muncul Iya. ya di Iya. tanggal 28. Iya, iya. Itu nggak sampai 10 hari, Pak. Sudah disurvei tapi sudah 31. Yang kedua adalah masyarakat Jakarta semakin paham dan semakin rasional bahwa program-program yang ditawarkan Mas Pram dan Bang Dul benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Tidak muluk-muluk dan masuk akal. Oke. Yang kagak ribet. Misalnya apa? Mencari pekerjaan lebih gampang, gitu kan? Mas Kagak. Pram misalnya nggak ribet-ribet. Misalnya kemarin di Dusun Tanah Tinggi menyampaikan. Kagak ribet dah gitu ya. Kagak ribet. Masyarakat, Kagak Bang, ribet dah. kita nggak mau dah ini. Oke. Ngapain Jakarta ini kayak Dubai dan lain-lain. Yang penting kita kerja, Bang. Iya. Oke, kerjanya nanti ada salah satu program selain sentralisasi informasi dan pelatihan dan job fair di setiap kecamatan, ada juga nanti PPSU akan dibuka kembali dan syaratnya diturunkan. Yang tadinya SMA jadi lulusan SD bisa. Oke. Yang penting ada Baik. kejujuran dan etos kerja. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa ini masyarakat ini semakin tinggi popularitas Mas Pram Bang Dul, ini masyarakat semakin suka. Artinya apa? Metode kampanye yang dijalankan Mas Pram Bang Dul hari ini sejauh ini efektif. Oke. Ya. Mas Pram misalnya menyapa masyarakat, berkunjung Oke. kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh ulama kemarin ke Muhammadiyah. Ya. Ya ini semangatnya apa? Semangatnya ini menyatukan aspirasi masyarakat. Karena ingin memulai dari Oke, bawah. Riz, kita tetap- Nah, Jadi, Bang semangatnya Dul positif. misalnya kemarin yang terakhir nih, sampai nangis Pak. Jadi ada ibu-ibu itu ketemu Bang Dul aja dipeluk sampai nangis. Karena apa? Bang Dul ini seperti orang yang hidup, lahir, dan tumbuh di Jakarta. Bahkan membawa Jakarta ke pentas nasional melalui tayangan Sidul. Oke, jadi sebegitu Itulah. yakin 1 putaran dari Insya 3 Allah. faktor itu. Ini udah mulai-mulai. Ini, Bang. Nah, enggak. Hidup, lahir, Tumbuh besar. wih, itu udah Itu- mulai arahnya udah ada tuh. Emang ya. yang lain Hidup nggak ada tumbuh gitu? besar di Jakarta, tapi dicalonin di Banten. Nah, udah. Ya, tapi kan kita paham. Balik, Ini pulang balik, kampung. balik, pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung Bulan, maksudnya. Enggak tambah 4, ada 4. Enggak, 3 aja ya. cukup. 3 cukup. Oh, kirain relawan Abah pindah ke Pramono Rano enggak masuk. Itu kan bisa dilihat dari Oh, datanya iya, ya. oke, Itu ada oke. banyak proporsinya yang ke sini kan. Ada ya? Makin Ada ya? jelas. Bang Sudah Fahrudin, hampir 40%. Gimana nih, Bang? Bagaimana antisipasi tiap minggu kehilangan 3% itu, Bang? Itu dia. Pertama, kalau melihat misalnya data-data survei tadi ya, kami masih optimis. Pertama melihat urutannya, urutan RK Susono itu masih tertinggi. 51,8%. Ini kan hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI. Kemudian poltreking 47,5%. Ini kan 2 lembaga survei yang berbeda. Masing-masing memiliki metodologi yang kredibel. berbeda. Tapi kan waktunya Dan berbeda juga, dua-duanya Bang. kredibel. Nah, waktunya juga berbeda. Nah, Metodologi harusnya sama ya. iya, maksud saya kita tidak bisa menggunakan misalnya poltreking untuk mengukur LSI dan sebaliknya itu. Oh, Jadi oke. kalau misalnya mau mengukur LSI ya dengan data LSI yang selanjutnya. Oke. Begitu juga poltreking dengan poltreking yang selanjutnya. Sebab tentu saja ada detail-detail yang berbeda satu dengan yang lain. Sejak awal kami optimis kenapa? Itu juga agak kurang tepat. Mungkin margin errornya yang Iya, penting. margin Ya, errornya iya, 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 Bang. iya. Kalau dari segi margin errornya iya. Nah,
Kenapa kami optimis sejak awal? Karena memang partai yang mengusung RK Susono ini ada belasan partai. Kalau misalnya ibarat sebuah kereta, lokomotif di depannya adalah RK Susono, gerbong-gerbong di belakang ini adalah partai-partai yang tentu saja bukan gerbong kosong. Masing-masing di dalamnya ada penumpang, masing-masing di dalamnya adalah konstituen dan jumlahnya itu tidak sedikit. Sehingga kami tidak hanya melihat pada variabel survei saja, tetapi fakta bahwa Real, sejak konkret awal di lapangan. real, Logistik konkret besar, di lapangan, mesin partai kami ini akan adalah bekerja. kereta besar dengan gerbong-gerbong yang besar. Ya bicara misalnya PKS saja sudah 1 juta suara. Kemudian bicara di situ ada Gerindra itu 700.000. Ridwan Kamil saja bilang Oke, katanya kami ini, kuasai Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, katanya begitu kan. Ya diantaranya. Saya Jakarta Timur Pak saya Pak. Tapi belum tentu gitu. Jadi kemana Bang? Saya Jakarta Timur. Tapi begini Bang, bagaimana kemudian menjawab bahwa karakteristik dari pemilih Jakarta ini unik dan juga menarik. Mereka bahkan lebih fokus melihatnya sosok kok selama ini. Saya pikir tidak 100% juga persoalan Jadi mesin sosok. partai yang begitu besar juga nampaknya belum cukup efektif. Ada yang bilang begitu. Nah, saya pikir mesin partai tetap akan bekerja. Masing-masing tentu akan menjaga konstituennya. Masing-masing, apalagi dengan kehadiran sosok RK, saya perlu diingat bahwa RK ini jangan hanya dibayangkan satu sosok yang datang ke Jakarta tidak pernah bersentuhan dengan Jakarta. Ya. Bicara track record, Banyak Siapa yang karya ya. bilang gitu Bang? Siapa yang bilang gitu? iya beberapa orang yang mungkin memandang seperti itu bahwa seolah-olah ini orang sosok asing yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Jakarta. Dari segi track record misalnya, baik sebagai profesional maupun sebagai kepala daerah, RK sudah pernah bersentuhan dan berkontribusi bagi Jakarta. Sebagai profesional, jangan lupa beliau pernah menjadi penasehat gubernur, baik Bang Yos selama 2 tahun, Mau fokus. sama fokus selama 5 tahun penasehat gubernur bidang arsitektur. Kemudian sebagai kepala daerah, beliau telah berkontribusi mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Di masa beliau inilah dibebaskan dan waduk di Sukamahi, kemudian waduk di Ciawi yang berhasil menampung 30% banjir kiriman masuk ke Jakarta. Dengan kata lain, beliau sejak masuk di Jakarta itu sudah berkontribusi bagi masyarakat Jakarta. Bukan sosok yang sama sekali baru dan tidak berperan terhadap kemajuan Jakarta. Karena memang kan jargon kita kan Jakarta baru, Jakarta maju. Jadi Oke. calonnya 3, gubernurnya 1. Bismillah nomor 1. Calonnya 3, Gubernurnya gubernurnya satu. 1. Bismillah nomor 1. Ada pantun juga nggak, Riz? Ada. Ada Yang betul biasa juga ya? menang nomor 3 Nah, di Jakarta 2012 2017 yang menang itu Oh, nomor fakta. 3. Ini Oh, ini fakta. Dan beneran saya bilang kan, dia nggak gini kan? Gini. Tuh, Oh, bener iya. nggak? Nggak gini ya? Iya kan? Waktu itu Beberapa Anda minggu nyebut lalu ya, kan gitu ya? saya prediksi Iya, iya, iya. mereka nggak akan gini, tapi gitu ya. Oke. Tuh. Maknanya Gestur aja dah. udah diprediksi Tapi nggak gini sambil gini, enggak kan? Ya Gitu. itu bisa nanti lagi belakangan. Bu Siti Agak Fadila. flashback kalau itu ya. Bu Siti Fadila, silakan Bu. Ada komentar Ibu juga Bu terkait dengan analisa yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali tadi Bu. Ini perlu ada gebrakan, genjotan yang Semangat lebih. lagi. Pak Effendi mudah-mudahan tidak Ya, Bu. membandingkan, ya pasti membandingkan independen dengan yang dari partai. Kita sangat berbeda Saya kasih banget. semangat, Bu. Karena logistiknya Iya, iya, juga iya. berbeda. Kalau calon dari partai itu atau petugas partai itu logistiknya berlebih-lebih. Kalau kita kan kurang. Jadi kita punya cara tersendiri. Dan kita tidak punya apa namanya konsultan politik. Jadi tidak punya surveyor yang khusus. Kita tidak bisa bayar karena kita uangnya tidak sebanyak petugas partai. Kami punya cara tersendiri. Walaupun itu set kecil dari 3, sekian ke 5,1, tapi kalau di persentase kenaikannya paling besar loh. Dan jangan lupa bahwa masyarakat banyak itu masih ada sentimen terhadap partai politik. Semenjak MK kemarin mengeluarkan itu dan kemudian partai-partai politik itu mau mengadakan suatu revisi RUU Pilkada itu masih terngiang di masyarakat bahwa rakyat itu belum tentu aspirasinya dibawakan oleh partai politik. Jadi sentimen ini kemungkinan bisa mendongkrak kita. Dan walaupun kecuali kalau uang, nah kita memang kalah. Kalau politik uang, nah itu. Kalau kita betul-betul bertanding secara bersih, secara Konsep. benar-benar. Tapi kalau dengan politik uang pasti kita kalah. Nah itu dia Bu yang Siti kita Fadila, masih. Bu,
ini kan saya dengar Iya. di kampung di dekat kompleks saya itu dari paslon tertentu mengklaim PIP itu menjadi hasil karyanya mereka dari paslon tertentu. Nah itu bagaimana Paslon yang mana, itu Bu? sampai ke bawah-bawah pada PIP itu kan program negara, program nasional, tapi diaku oleh salah satu paslon. Kami Nomor sedang 1 apa nomor 3, menginikan Bu? bagaimana melaporkan itu ke Bawaslu. Lah hal-hal yang kayak begitu yang tidak terlihat. Tapi kalau simpati masyarakat begitu turun itu sangat mengharapkan. Oke. Apakah nanti Iya. putaran 1 atau 2 itu nggak masalah karena kami memang kita Bu Siti. baru mencobakan independen, selama ini kan selalu kalah. Oke. Tapi paling tidak penambahan itu jumlah presentasinya sudah tergantung cukup pesanan. Dan ini menunjukkan optimisme ya, ada Bu. poltrekkingnya tidak pesanan dari netizen dari poltrekking dari netizen yang asli bukan pesanan kita juga kaget Oke, Bu Siti tiba-tiba ada Fadila. poltrekking seperti itu bahwa independen itu dapat 41%. Kemudian yang nomor 1 Pak RK itu 37 dan kemudian Pak Pramono Anung itu 22%. Itu netizen. Jadi kita memang ada Oke, di Bu Siti medsos, Fadila. Sudah tapi kami tangkap, Bu. Tidak ada di apa Mbak? Iya, Mbak Maria? Ya, artinya hingga saat ini masih cukup optimis ya Bu ya melihat angka-angka survei yang ada gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sejenak nggak apa-apa ya masih Bu ya, optimis. bersama dengan nanti sejumlah narasumber lainnya. Ya, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Jangan dong. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bang Ike, jadi bagaimana Ya. Bang? Mereka sama-sama kemudian berdasarkan hasil survei yang mereka yakini gitu ya, yang satu ada yang naik dan akan tetap naik, bahkan juga tadi Bu Siti Fadila Tidak percaya partai peningkatan politik. kita Wah, itu gila. tidak percaya partai politik, peningkatan kita cukup besar gitu ya. Tapi kalau dari hasil hitung-hitungan sebenarnya akan seperti apa? Kita kasih semangat semua. Yang Oke. disampaikan Bu Siti Fadila itu bagus juga karena kan netizen, walaupun itu pasti tidak tergolong survei, polling lah gitu ya. Dan pada sisi lain benar juga, saya tuh sebetulnya sedang tidak pegang pilkada manapun, tapi tentu saja nanti saya tuh mau lihat sesudah 20 Oktober kan malamnya ada para menteri itu ya, kemudian besok paginya kita lihat suasana seperti apa. Toh pada akhirnya sebagai warga yang pegang KTP Jakarta, ya kan? Ya. Itu kita harus membuat keputusan. Mungkin nanti di sana saya memutuskan, oke, saya ikut dukung lah, apakah terang-terangan dukung Ridho, apakah Pramono dan Rano gitu ya. Cuma sebelum sampai ke sana, saya ada 3 hal pentingnya. Hal yang pertama ya, ini agak penting nih. Mau saya tanya nih, dan ini penting betul. Di TV One harus sesuatu yang baru lah. Nanti kalau Anda jadi gubernur gitu ya, calonnya maksudnya ya, mulai dari Farudin dulu lah gitu ya. Itu kita kalau bikin diskusi di Jakarta perlu izin nggak? Wah, ini sensitif dong nih. Enggak berarti. sensitif. Oh, Saya gitu. undang-undang aja. Iya, iya. Peraturan dan perundangan. Karena lucunya polisi kan itu kemarin kejadian di Grand Tidak Kemang tahu itu. menahu Ya, nggak ada tahu katanya. kegiatan tersebut. Pernyataannya sebagai orang ilmu komunikasi Ah. dilaksanakan tidak ada izin. Diskusi itu loh. Oke. Pak, nanti kalau kita ini kebetulan di Jakarta. Ini Kan gini, Bang, semua bentar, tidak Bang. mengacu yang ke Grand Kemang ya. Enggak. Tapi apapun kegiatan gitu. Pada saat nanti Anda jadi gubernur gitu ya, kan kita warga Jakarta pengen bikin diskusi harus ada izin nggak tuh? Kalau Bang RK dalam beberapa kesempatan Bang selalu mengedepankan bahwa pertama, Yang pasti-pasti aja nih kan? Iya, maksudnya yang pertama bahwa beliau tentu sangat menjaga sesuai dengan regulasi. Ya. Tetapi kedepannya dalam membangun regulasi dia sangat banyak melibatkan aspirasi masyarakat. Karena gagasan bagi beliau itu bukan hanya inspirasi bagi kandidat, tetapi juga aspirasi dari bawah. Banyak kesempatan beliau menyampaikan 70% dari kebijakan-kebijakan kita itu kedepannya itu lebih pada aspirasi masyarakat, Bang. Sehingga kalau untuk langsung menyatakan bisa atau tidak terlalu dini saya menyimpulkan dengan semacam itu. Jangan ribet dah. Iya. Maksudnya kalau Itu punyanya dia. Oh iya, punya dia juga saya tanyain. Sebelah sana, Saya Bang. cuma nanya kalau kita bikin diskusi, ya kan, lepas dari diskusi apapun lah, jangan mengacu kepada satu. Perlu izin atau Bentuk tidak? Iya, demokratis dapat nanti tidak. akan dikawal seperti apa? Iya, sepanjang memang tidak ada regulasi yang dilanggar, saya pikir tidak ada persoalan di situ. Kalau persoalan perizinan aja, Bang. Atau jangan-jangan Oke. RK punya metodologi yang mudah, nggak ribet gitu misalnya. Misalnya orang mau melakukan diskusi nih. Misalnya ada aplikasi gitu misalnya. Ah, Oh ya, gitu. kalau cuma sifatnya model aplikasi itu malah itu yang dikedepankan oleh beliau, Bang.
termasuk persoalan administrasi yang banyak dikomplainkan oleh orang, pelayanan, pungli dan yang lain-lain. Mau lapor, mau apa? Mau lapor semua dan yang lain-lain, semua yang ditawarkan justru model aplikasi-aplikasi. Karena dengan aplikasi itu ada yang menarik yang disampaikan oleh RK misalnya, bahwa pelayanan itu justru negara yang hadir. Bahkan dia membayangkan misalnya persoalan KTP dan yang lain-lain itu justru di-delivery ke rumah warga, ke rumah masyarakat seperti kayak model GoFood. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita tahu misalnya kadang masyarakat dari bawah repotnya minta ampun terlepas dari prosedur dan yang lain-lain. Dan nanti ada ya semacam platform kurang lebih ini. Platform, ya, kurang lebih agenda semacam. Jakarta misalnya. Bisa. Di sana ada diskusi ini Sangat gitu ya. memungkinkan, sangat Oke. memungkinkan. Jadi Malah maksud Anda itu difasilitasi, gubernur kan mengetahui berarti kan gitu ya? Enggak, ya Ya. ada agenda Jakarta, orang Jakarta tahu hari ini ada Ngakomodir. diskusi di mana Bang. Ya, gitu di mana ya. saja. Atau jangan-jangan nanti melenceng tuh. Ya itu. Ada agenda Jakarta di mana gubernur hadir di sini, gubernur hadir di sini, wakil gubernur hadir di sini. Itu mah agenda gubernur doang Iya, dong enggak jadi. agenda Jakarta lah gitu. Ya, Riz. Riz, Jadi kalau misalnya ditanyakan, perlu izin nggak untuk diskusi? Bisa dicek. Mas Pram dan Bang Dul ini track recordnya sejak dulu ini orang yang sangat demokratis, Pak. Orang yang sangat menyatu dengan masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat. Mas Pram misalnya adalah aktivis sejak zaman mahasiswa. Bang Dul seniman yang tentu saja dalam berinteraksi dengan masyarakat itu membuka diskusi yang lebar gitu loh. Dan juga saat kampanye dan saat sosialisasi ini membuka diskusi ke masyarakat, diskusi program-program. Jadi tidak perlu khawatir Bang Ege. Selama ini itu Menseskap gitu ya. Ya. Kan iya kan kemudian jadi gubernur DKI Jakarta ya kan. Sebelumnya juga Dalam anggota proses- DPR Iya, RI, nah, kemudian apakah aktivis dengan demikian gitu. misalnya nanti ada orang atas namakan pihak-pihak lain gitu Iya. ya masuk ke sebuah diskusi atau apa Ya, itu. Enggak, Iya. tadi Bagaimana? abang Enggak, tapi abang enggak, dapat Bang. nggak poinnya? Jangan Semangat. sampai dia yang menyala-nyalakan apa kagak ribet dah, tapi jawabannya jadi malah ribet. Loh, gitu. enggak. Iya. Ini makanya saya pertajam. Enggak, iya. Saya pengen pertajam nih Saya ya kan. ini kan jelas. Kalau Oke, nggak ada peraturan artinya kami perundangannya, mengakomodir nih Iya. secara demokratis Bisa semuanya. kalau nggak demokrat. ada peraturan perundangannya minta izin, nggak usah ribet Nggak dah usah gitu ya. diribetin. Iya jelas, Oh. semangatnya gitu. Jadi apalagi orang cuma diskusi ya, diskusi terus di beramus ya, itu kan menyalahi semangat Nggak, kita. kalau ada Ini orang tak pakai- mengacu kepada pertemuan kemarin juga tidak kan? Oh, enggak. Bahas Enggak. Jakarta Enggak. di Iya, sini. Jakarta. Karena memang nih. semangat Mas Pram, bahkan dari kegiatan sosialisasi dan kampanye dan perumusan program-program kampanyenya, ini program yang dari diskusi masyarakat kok. Oke. Maka masyarakat misalnya menyatakan, Bang, kita air bersih kurang, susah. Di Jakarta masih susah air bersih. Nah, Mas Pram janji 100% nanti tersalur air bersih itu ada. gitu. Oke. Kemudian Mas Pram bilang, nanti Mas Pram dan Bang Dul karena sedang ngecek, Pak ini KJP, KJMU kita sudah nggak dapat, gini kemarin dapat. Pokoknya yang sebelumnya dapat sekarang nggak dapat, nanti dapat gitu loh. Artinya apa? Dan sekolah akan digratiskan yang baik yang Nggak mudah loh, negeri dan Riz. swasta. ngomong. Ini Itu kan bicara soal semuanya- pendataan, Bang, Riz. Nggak Tetapi mudah. kan komitmen. Jangan kemudian sampai di awal aja Lah, nih. enggak, Saya Sekolah komitmen. gitu. digratiskan untuk Swasta dan negeri, SD sampai SMA. Bahkan nanti pemegang Yang KJP-nya, kemarin aja ini. pemegang Ini KJP-nya saya masuk kasih tahu. Ancol sama TMI Ada, gratis. mau saya kasih tahu nih, kameramen aja bahagia bener. Wah, iya. Karena ini kan masyarakat kan Iya memang kan? Pada Bang, pada ketawa keberpihakan. bener dan asal bahagia. datanya beres, Bang. lo beres. Bener ini ya? Bener. Ini ingat dong tanggal hari ini loh, tanggal Iya. 29 Oke. Aris September. Setiawan Jodi. Oke, Nah, ini Mas kalau Pram yang ngomong, bukan saya. Ya. Oke, Artinya 29 kan kita- September. Mas Pram benar. Mas Pram, ya. Semua ibu-ibu dan Bang Dul. bapak-bapak yang di Air studio bersih. maupun yang di Swasta rumah. negeri ya. Swasta negeri gratis, Swasta Pak. dan Oke, negeri kalau soal gratis. program kerja ini kita bahas satu-satu. Karena Tadi Bu Siti keberpihakannya Fadila juga ada. belum sampaikan. Anggarannya sudah ada. Ya, kita bahas nanti ya. Usai jeda kita lanjutkan kembali ya pemirsa ya. Dengan Bu Siti nanti, Bu ya. Bu Siti, ayo. Ya, kita kembali ke laptop nih. Dari tadi ngomongin soal program masing-masing gitu ya. Kalau saya mau langsung ke pasangan nomor urut 2, Ini ya kan? sekolah gratis. Ya, yang ini RT RW RT dikasih gratis. 200 juta Apakah masing-masing. ini Bu Siti dan kawan-kawan Dharma Kun dan Kun Program ya? unggulannya apa nih, Bu? Bisa misalnya seluruh mahasiswa itu nggak perlu pinjol. Karena seluruh kebutuhan kuliah dijamin pinjamannya oleh Sosok Dharma Kun. Pongrekun kan ahli Atau- cyber juga. Gitu. Iya, betul, Atau betul. mungkin juga punya unggulan lain ya, silakan. Ya, Bu. Silakan Bu Siti, silakan. Tadi kok nggak ditanya soal izin tadi kalau diskusi. Kemarin kan saya Nah, apakah ada mengalami program juga, sendiri Bu? tuh. Hmm. Kita itu silaturahmi sedang diskusi tiba-tiba diserang oleh suatu kelompok yang kita tidak kenal dan Ayo, Bu. dirusak Iya, Bu. Gratis, Bu. semua. Nah. Iya. Ya. Nah, karena itu tadi dari Oh, di Dharma Jakarta dari kan Dharma seperti apa Kun nanti? saya tidak ribet. Mestinya yang namanya kalau diskusi di dalam ruang tertutup itu tidak perlu mendapat izin. Kalau Oke. silaturahmi Oke, Bu, diskusi yang kan gratis kita sekarang.
Indonesia itu memang begitu. Oke, unggulan kita kalau terkait dengan pendidikan itu kita menyediakan internet di setiap kakak, internet gratis di setiap kakak, sehingga anak-anak sampai dewasa bisa mempunyai kayak wifi sendiri. Nah, kemudian beasiswa kan yang sudah SMA itu sudah ada beasiswanya. Nah, untuk mahasiswa kita sediakan beasiswa. Bahwa ada satu sarjana dalam satu kakak itu harus ada. Jadi itu beasiswa kita ini kan. Kalau itu programnya kita sekolahkan ke luar negeri. Nah itu beasiswa sampai sarjana. Jadi itu unggulan kami di dalam bidang pendidikan. Kalau di dalam bidang kesehatan juga ada BPJS nanti kita hitung BPJS yang betul-betul tidak mampu kita bayarin. Sekarang terjadi kekacauan, PBI itu banyak yang meleset, yang tidak tepat sasaran. Jadi PBI yang seharusnya mereka gratis tapi masih juga bayar. Ini di lapangan ada begitu. Nah itu kita akan gratiskan semua. Maksudnya kita membayarin BPJS-nya untuk masyarakat yang kesulitan membayar. Karena pasca COVID itu semua ekonomi merosot betul, dan kelas menengah juga mulai turun. Nah itu kita fokuskan memang ke situ. Jadi kemudian ada padat karya, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan harus punya kerjaan. Dan itu kalau ditajamkan Ibu Siti, sebentar Bu Siti, prioritasnya sebentar Bu Siti, sebentar Bu. kalau ditajamkan Bu Siti ya, apakah kalau mahasiswa di Jakarta butuh pinjaman bisa datang ke Darmokun gitu aja? Kan lebih tajam nih. Ya kan? Pasti aja maksud Anda gitu. Pasti kan kalau ini kan mengatakan jangan sampai ada sekolah pinjol, gratis ya. Nah, sekarang mahasiswa saya mau lihat mahasiswa daripada pinjol apa segala macam datang ke gubernurnya. Gimana jawab Bu? Silakan Bu. Silakan monggo Ya Bu. pastilah. Jadi kita menawarkan beasiswa, tentu saja orang yang tidak punya duit jangan mikir pinjol dulu, ajukan beasiswa dulu ke kami, ke Pak Darmakun tentu saja, ke Pak Darmakun. Jadi kalau Pak Darmakun jadi gubernur, pasti dia akan memikirkan itu, jangan sampai mahasiswa itu terlibat pinjol. Kita harus mencerdaskan masyarakat Jakarta untuk meningkatkan Global City Index. Global City Index itu juga sangat tergantung dari kemampuan dari masyarakat. Kalau masyarakat terlalu jomplang, ada yang pintar banget tapi ada juga yang kasihan banget, itu indeks kita juga turun gitu. Jadi itu kita sudah. Tapi dapetin beasiswanya nggak ribet ya Bu ya? Jangan pakai ribet dong, nggak susah. Itu kalau ribet Sekarang ribet tuh punya dia sih. Iya, saya aja mulai jangan hati-hati ada pinjol untuk mahasiswa yang Bu. biaya Bu. mendapatkan beasiswa. Oke. Terakhir, Aris, singkat saja. Keyakinan apa yang membuat Anda bisa raih satu putaran dalam pilkada ini? Akan stabil terus tuh nanti peningkatannya. Kenaikan tren, kemudian sambutan masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat Jakarta ini karakternya adalah pengen gubernur dan cagup yang punya program yang gak ribet, untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kalau perihal partai, ya, justru sejarah di Jakarta ya, dengan partai yang sedikit itu bisa menang pilkada, karena yang paling penting adalah bagaimana sosok dan bagaimana keberpihakan sosok ini kepada masyarakat. Artinya kalau masyarakat nanti nggak kebagian sekolah gratisnya itu jangan diribet-ribetin ya. Oh, enggak lah, karena memang ini kan programnya Mas Pram dan Bang Duli, semangatnya enggak. Jangan nyalain data ya. Enggak lah, kita kan memang sudah hitung semua. Semua program yang dicanangkan Mas Pram, selain mendengar dari masyarakat, itu juga sudah didiskusikan dengan anggota-anggota DPRD yang ada dan mendukung PD. Ini pentingnya kita dari partai juga. Jadi kita ada bayangan terkait anggaran, gitu kan. Kalau misalnya kita, tapi kan nggak bisa kita ukur saja, karena misalnya mungkin ada calon yang didukung 18 partai misalnya, kenapa berapa belas partai gitu. Kalau misalnya kok 18? Kok nambah? Hah? Banyak banget ya. Kok nambah? Pokoknya ada banyak sekali lah, banyak partai gitu ya. Dia pengen mengatakan banyak gitu Banyak, loh, Pak. emangnya jadi banyak. Kan Mas Pram bilang jangan kan berapa belas, 20 juga oke. Iya, Kalau Saya banyak sudah partai gitu kan, kalau misalnya itu Bang linear Farudin suaranya, ketawa-ketawa deh. elektabilitasnya 80% harusnya. Oke, Bang Farudin, monggo. Kalau Anda singkat saja, Bang.
baik. Saya juga kaget, Bang. Terkait program, terkait Partai program dari tadi. Nanggo Aceh Darussalam ya. Menjaga untuk nggak turun loh Bang sampai nanti Bang. Iya, kalau menjaga tidak turun, saya pikir program-program yang ditawarkan RK Suswono juga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi sempat disebutkan tentang RW 200 juta per RW per tahun. Kalau misalnya dikaitkan dengan, oke, kedepannya DKI memang bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi semangat programnya itu tetap menggunakan DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Salah satu bentuk paling nyatanya adalah program tadi. Desentralisasinya di mana kita bersentuhan langsung dengan RW-RW. Ada sekitar 2.700 RW di Jakarta. Ini bukan bicara gaji, operasional istilahnya ya. Bukan bicara operasional, tetapi betul-betul langsung diberdayakan kepada mereka. Dari segi kolaborasinya, program yang akan ditawarkan bukan dari pemerintah provinsi, tetapi mereka sendiri akan meng-create. Kenapa? Itu nggak salah sasaran, khawatir nanti anggarannya justru Tidak, difokuskan insya Allah tidak akan Pengawasan salah. dong. Insya Allah tidak akan Gimana salah tuh? sasaran karena tetap juga ada pelibatan pemerintah provinsi di situ, pengawasan bersama dan masyarakat dilibatkan di situ. Jadi RW yang dimaksud bukan cuma ketua RW-nya, tetapi betul-betul juga melibatkan masyarakatnya di situ. Pertanggungjawabannya, Bang. Pertanggungjawabannya akan ada mekanisme. Itu kalau nggak secara diarahin khusus. itu uang, nggak ngadi-ngadi nanti programnya jadinya itu. Ya, insya Allah akan ada. Yang semangat RT RW nih ya. Yang semangat RTW. Nah, Kemudian kemudian sekarang RTW udah pada berpikir kreatif semua kan? meraup suaranya dari sana Bang. Oke. Tadi kembali Terakhir. kenapa ke mereka, kesimpulannya pada akhirnya inovasi, mereka yang tahu apa yang dibutuhkan oleh Oke, lingkungan. sampai di sana Bang. Terima kasih banyak. Bu Siti Fadila, singkat Bu. Ya, kalau dari petugas partai itu selalu sebenarnya ke proyek itu ya. Kalau kita langsung ke masyarakat. Kalau Dharma Kun gimana Bu? Kalau Dharma Kena Kun? kalian berdua. Dengan ini, jadi nanti takutnya kalau di RW jadi proyek lagi. Nah, karena proyek itu selalu ada komisinya. Nah itu ya. Nah kalau kita Ya, oke. Kalau Dharma Kun fokusnya karena kita apa, Bu? memang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, Oke. Baik. Jangan Cip, lupa kalau baik. polling tracking atau survei itu harus Oke, Bu. memasukkan variabel psikologi massa yang sekarang sedang sentimen terhadap partai Oh, ya. politik. Itu di Jawa Oke. Timur aja. Oke, Baik. terima Itu kasih, di Bu Baik Bu, Siti. Mas. tadi sudah disampaikan Kita Bu yakin. Siti. Nah itu. Ya. Ya Bu, baik. Oke. Banyak yang kreatif-kreatif. Singkat Mudah-mudahan saja, tadi Bang. pinjaman ya, sekolah gratis. ini ada Car Free Night juga loh, saya dengar. Car ya. Free Night, Itu- ada Car Free itu Night. keren loh, kita punya pasar malam seperti di Thailand, di Vietnam dan lain-lain. Tapi saya Mengurangi rasa tawuran. ya pada waktunya nanti itu kita kan harus menentukan pilihan juga. Kalau Iya. saya sekitar 22 Oktober lah nanti saya lihat ya. Kelihatan tuh ya? Iya, kalau kita harus berpihak juga dan kita mungkin tinggal membuka peta psikografik yang pernah kita punya. Jadi ulama ke arah Iya. mana, PKS tuh yang kuat ke arah mana, ditambah dengan tadi Jackmania rasanya nggak terlalu berubah lah walaupun masih cair. Dan di atas itu semua sekali lagi tentunya tadi seperti kita harapkan diskusinya juga yang bermanfaat, bagaimana menatap Oke. diskusinya dan lain-lain ya. Oke. Sama ya tadilah mudah-mudahan lebih banyak lagi yang membuat teman-teman di studio maupun di Tercengang rumah gitu ya? tercengang dan Program-program tersenyum. yang wah ini yang saya Wow. butuhkan, ini Iya. yang kami Wow. butuhkan. Ya. Gitu ya. Tapi Terima mudah-mudahan kasih, Bang Ege. tercengangnya teman-teman studio ini ada konkretnya atau mungkin ada realisasinya, Insya tidak Allah. hanya Ya. janji. Insya Allah. Sekolah sudah. Terima kasih Bang Farudin. Terima kasih Sekolah Aris. gratis, sekolah gratis swasta. Terima kasih Terima kasih, Bapak-bapak, Bu terima Siti kasih Bu Fadila. Siti Fadila Supari atas waktunya ya Bu. Sudah berkenan ya bergabung sama kami pagi Oke, ini. nanti kita tunggu lah akan Sukses seperti selalu apa untuk ya. semuanya ya. Sukses sama-sama Terima kasih sehat ya. banyak. Oke pemirsa, kami mendapatkan kabar ini gedung Bakamla di Jakarta ya. Ini kabarnya ada kebakaran di sana. Kita nanti akan melihat laporan secara langsung usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali.